Alor merupakan bagian dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Meski dikenal dengan keindahan lautnya, namun banyak masyarakatnya yang memilih untuk keluar dari pulau ini untuk merantau. Mereka terpaksa meninggalkan keluarga demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Itu juga yang dialami oleh Ardian, anak usia 9 tahun dari gereja jaringan CBN, Gemit Pola Alor. Nama saya Ardian Saputra Simpson Pandu. Saya berumur 9 tahun. Saya tinggal di Motongbang. Saya tinggal dengan nenek dan tante. Sejak kecil, Papa dan Mama Ardian sudah tidak bersama. Dan di usia 2 tahun, Ardian sudah ditinggalkan mamanya pergi merantau ke Batam. Saat saya berumur 2 tahun, saya ditinggalkan mama saya dan sekarang mama sudah punya keluarga di Batam. Di situ saya merasa sedih dan benci kepada mama. Saya melihat Ardian merasa benci terhadap mamanya. Itu terlihat ketika mamanya telepon, dia tidak mau mengangkat telepon, ataupun video call, dia tidak mau merespon panggilan dari mamanya. Saya sangat kasihan terhadap Ardian. Di waktu Paskah, saya mengikuti Superbook Challenge. Lalu ada tantangan, yaitu harus memaafkan. Tadi kan kita udah sama-sama belajar tentang pengampunan. Jadi tantangannya adalah adik-adik diminta menulis surat pengampunan. Lalu tulis untuk siapa surat pengampunannya. Misalnya untuk papa mama, kakak, adik, atau mungkin buat teman-teman kalian. Saya teringat dengan mama saya, tetapi saya tidak mau memaafkan mama saya. Sakit hati dan luka yang dialami oleh Ardian terhadap mamanya membuat hatinya sangat keras. Namun dia diingatkan oleh tantenya tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Ardian mengikuti tantangan Paskah ini, 2 hari saya mengajak Ardian untuk berani memaafkan mamanya. Tidak dengan paksaan. Tuhan juga mau mengampuni dosa saya. Saya juga harus mengampuni dosa mama saya. Dan saya mau memaafkan mama saya. Saya menulis surat. Di dalam surat itu saya tulis, saya memaafkan mama saya. Saya sangat bersyukur Tuhan menjamah hati Ardian. Akhirnya dia menulis surat untuk mamanya. Surat itu saya foto dan saya kirimkan kepada mamanya. Kini sudah tidak ada lagi dendam dan sakit hati di dalam hidup Ardian. Dan Ardian sudah bisa menerima keadaan mamanya saat ini. Sekarang saya sudah video call dengan mama dan sekarang saya sudah mencintai mama. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengubah hati saya untuk mengampuni mama saya. Saya sangat bersyukur bahwa melalui CBN, dalam hal ini kegiatan Superbook bisa menjangkau anak-anak, bisa menjangkau kami yang ada di pelosok untuk terus melakukan pemuridan bagi anak-anak sehingga mereka bertumbuh mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saya sudah sayang kepada mama dan mama juga sudah sayang kepada saya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Mama, papa, kakak-kakak, dan adik-adik semua, ayo jadi berkat bersama Superbook untuk layani jutaan anak di Indonesia. Bulan ini ada yang spesial loh. Dengan berdonasi mendukung program pemuritan anak Superbook, kalian akan mendapatkan kaos keren ini. Wow, jangan sampai kehabisan ya. Ayo berani bergerak bersama Superbook.
Hubungi kami sekarang. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Amin. Amin, 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 Aku amin. senang banget ya hari Iya. ini kita bisa beribadah lagi. Senang banget pokoknya sama buat adik-adik semua deh. Yeay. By the way, Kak Iya, Hevi, Kak. sebelum kita mulai nih ya, Mm-mm. karena ada mau nanya sama Kak Hevi. Ya. Kak Hevi sebelum pergi ke sekolah minggu, Ha-ha. apa yang Kak Hevi lakukan? Baik Kak Nanda, yang Kak Happy lakukan adalah bangun pagi, berdoa dulu, baca Alkitab. Aha. Setelah itu bersihin tempat tidur, bantu papa mama di rumah. Oke, Selanjutnya oke. mandi, Baru sarapan, pergi. baru pergi ke sekolah. Wah, tepuk tangan dulu. Sekarang kita tanya Kak Nanda ya, kira-kira Kak Nanda mau ngapain ya dalam waktu sebelum ke sekolah minggu? Iya. Aku juga membantu orang tua aku. Aku Oke. masak. Masak ya? Aku buat sarapan, Asik. beres-beres rumah juga Masak dong. air paling ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Yang penting masak. Iya. By the way, Kak Hevi tahu nggak Iya. kenapa aku tanya ini? Nggak tahu, Tanya Kak Nanda. kenapa? Coba, Kak Nanda coba Karena- jelaskan. Karena Iya. hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas tentang do the best. Oh. Artinya adalah melakukan yang terbaik. Terbaik. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang selalu melakukan yang terbaik. Siapa dia ya? Penasaran kan? Pokoknya Gimana kan kalau penasaran. kita langsung mulai aja, Kevi? Tapi kita berdoa dulu. Oh iya, betul. Oke. Dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita berdiri, kita lipat tangan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan hari ini kami akan belajar melakukan yang terbaik. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik semua, Tetap kita berdiri. mau bangkit berdiri. Berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan big or small, short and tall, semua dicintai Cintanya. Tuhan. Yo. Tepuk tangan semuanya. Jangan ada yang duduk ya. Ayo semuanya bersemangat, kita memuji Tuhan. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Loncat ya. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Suaranya, yeay, yeay, yeay. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat ya. Yeay, yeay, yeay. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Sa, sa, sa,
pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Yeay! Tepuk tangan semuanya. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Saya Kak Nanda. Dalam kedengaran suaranya siapa? Saya Kak Nanda. Kita mau lanjut pujian kita. Kita Boleh. mau katakan siapa yang buat hutan, siapa yang buat lautan? Siapa Ayo ya? siapa? Siapa ya? Yesus. Ya, yeay. Siap, kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Oke. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Yesus. Yesus. Yesus Tuhanku, Raja semesta. Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Yesus. Yesus Tuhanku, Raja semesta. Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Dia ciptakan dunia ini. Dia ciptakan dunia Ini hutan dan lautan. Sekali lagi. Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. keren Yeay. banget. Wah, Kak Evi udah capek belum? Happy belum capek karena adik-adik yang di rumah juga belum capek Iya, juga. kelihatannya mereka masih bersemangat. Masih semangat banget. Ya, kita lanjut pujian kita yuk. Kita Oke. punya lagu Yesus Pokok. Pokok. Katakan bersama Yesus Pokok. Yesus Pokok. Dan kita caranya. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Aku cinta kau. Yesus cinta semua. Wah, oh, 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 oh. Yesus cintaku. Aku cinta kau. Tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Katakan bersama Yesus Pokok. Yesus Pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh,
oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, aku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, aku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tepuk tangan semuanya. Wow. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah kita bisa menyembah Tuhan, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Sama-sama kita lipat tangan, kita nyanyikan pujian ini, Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lagi adik-adik dari awal pujian ini, yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik semua kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang terutama dalam kehidupan kami, yang kami lakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dan kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kisah yang kami dengar Tuhan, yang kami pelajari hari ini. Biar menjadi rema, menjadi berkat buat kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kasih dan cinta Tuhan, dan terus menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kok saya bengkok begini ya? Oke. Tadi kan di awal Kak Iya. Anda bilang nih, kita akan belajar dari seorang tokoh yang melakukan yang Yang terbaik. terbaik. Nah, Terus? gimana
kita langsung belajar saja dari tokoh ini. Boleh sekali Oke, Kananda. kita langsung lihat aja animasi berikut ini. Oh, kembalikan dia. Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah Bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang Bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk Bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam Bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang. Ayo, jalan terus! Sepertinya ini yang terakhir. Nuh, kenapa bisa jadi setragis ini? Maksudku, apa Tuhan benar-benar marah pada semua manusia? Aku tidak tahu kalau marah adalah kata yang tepat, Chris. Aku pikir hati Tuhan sedang hancur. Sepertinya sedikit demi sedikit manusia berubah jadi jahat dan kejam. Sekarang inilah akibatnya. Nuh mendapat anugerah di mata Tuhan. Dan juga kita semua. Apa itu? Pasti
pastikan semua binatang aman terkunci. Saatnya dimulai. Kau tidak usah takut. Tuhan beserta kita. Puluh hari dan 40 malam tiada hari tanpa hujan. Maka Tuhan mengingat Nuh dan semua yang hidup, dan semua binatang yang ikut bersamanya di dalam bahtera. Dan Tuhan membuat angin berhembus melewati bumi, dan hujan dari langit pun berhenti. Persis 5 bulan semenjak air bah dimulai, bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat. 2,5 bulan kemudian, ketika air semakin surut, puncak-puncak gunung lain pun mulai terlihat. Sesudah 40 hari, Nuh membuka jendela dan melepaskan burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi di udara sampai air bah itu kering. Ia juga melepaskan seekor merpati untuk melihat apakah air telah surut. Tapi merpati itu tidak menemukan tempat untuk mendarat karena air masih menutupi bumi. Merpati itu pun kembali ke bahtera dan Nuh mengulurkan tangannya dan membawa merpati itu masuk kembali. Lebih dari 2 bulan sudah berlalu, dan akhirnya bumi pun kering. Keluarlah dari bahtera, kamu dan istrimu, dan anak-anakmu, dan istri anak-anakmu bersamamu. Lepaskan semua binatang, burung-burung, ternak, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, supaya mereka berkembang biak dan bertambah banyak memenuhi bumi. Selama bumi masih ada, takkan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Aku memberikan pelangi di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan kamu dan seluruh bumi. Maka aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk yang hidup. Air tidak akan lagi membanjiri bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Wow, keren sekali Kak Nanda ya. Gimana? Aduh, luar biasa pokoknya. Pokoknya yang namanya kisah-kisah Alkitab melalui Superbook itu luar biasa banget. Betul. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar dari kisah Nuh. Pada zamannya Nuh itu orang-orang sangat jahat. Di hadapan Tuhan sampai segitunya ya Kak Nanda ya. Tapi Iya. hanya Nuh yang berkenan di mata Tuhan. Makanya Nuh diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar sekali. Tapi Kak Happy penasaran deh Kak Nanda. Coba tolong Kak Nanda jelaskan supaya Kak Happy dan adik-adik semua yang ada di rumah tahu hubungan antara kisah Nuh dengan tema kita hari ini, do the best atau melakukan yang
terbaik. Oke. Tapi sebelum Kananda jawab, Iya. apa hubungannya? Iya. Kananda mau nanya dulu sama adik-adik semua. Kok nggak tanya sama Kak Evi? Kan Kak Evi tadi udah aku tanya. Oke, siap. Jadi kan tadi di awal nih sebelum kita ibadah, Kananda nanyakan sama Kak Evi juga nanya sama Iya. Kananda. Apa yang dilakukan sebelum pergi ke sekolah minggu? Oh iya, betul. Kita sama-sama beres-beres, kita mandi, pokoknya mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik. Buat Tuhan. Nah, sekarang Kananda mau nanya sama adik-adik semua. Apa yang kalian lakukan sebelum ibadah sekolah minggu? Ayo. Ayo, jawab. Siapa yang langsung beres-beres kamar, terus mandi, betul. atau udah sarapan, atau jangan-jangan adik-adik baru bangun tidur, terus masih males-malesan, masih ngantuk. Ayo, kalian yang mana? Ayo. Terus diteriakin sama mamanya, ayo cepat bangun sekolah minggu gitu. Iya, ayo yang mana? Coba ngaku. Coba kalian tulis di kolom komentar. Ada yang bilang, Kananda aku enggak loh gitu. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita harus melakukan yang terbaik. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh terpaksa, nggak boleh malus-malusan, nggak boleh menunda. Dan kalau kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita belum bisa, kita harus berani untuk melakukannya dengan yang terbaik juga. Iya. Misalnya nih kita disuruh untuk nyanyi di depan kelas, untuk betul. memimpin kelas, Betul. mungkin ya kita nggak boleh takut. Iya. Sama seperti Nuh, adik-adik dan Kak Hevi, ketika Nuh diminta Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar, Nuh belum pernah buat bahtera. Iya, gimana bentuknya? Iya. Iya kan, terus ngambil bahannya dari mana? Betul, Iya. tapi karena Nuh mau taat sama Tuhan dan dia mau melakukan yang terbaik, dia melakukannya juga nggak setengah-setengah. Misalnya bahteranya sebesar ini, dia buatnya segini, enggak, dia buatnya tetap dengan yang terbaik. Yang sesuai dengan ukuran Tuhan bilang ke dia Betul. ya. Ya gitu. Dan ketika dia melakukan yang terbaik dan tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan juga membantu dan menguatkan Nuh untuk melakukan semuanya itu. Betul sekali. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan bisa terjadi. Keren sekali. Wow, betul sekali Kananda. Pokoknya Kak Evi setuju dengan apa yang Kananda bilang tadi. Jadi kita itu harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kita jangan melakukan semua itu untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, maka kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Itu siapapun saja. Oke, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Ya semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama super kebenaran. Semuanya udah siap? Siap Kananda. Oke, kalau sudah siap, kita mau ucapkan super kebenaran bersama-sama. Super kebenaran. Dalam segala hal, aku siap melakukan yang terbaik. Nah, gitu ya gerakannya. Oke, semuanya sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Dalam segala hal, aku siap melakukan yang terbaik. Dan juga Kananda hari ini dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita punya super ayat. Oke, pastinya dong. Saya ambil Alkitab dulu. Super ayat kita hari ini diambil dari mana? Dari Kolose pasal ketiga ayat yang ke-23. Oke, kita baca bersama-sama. Siapa yang udah dapat ayatnya? Angkat tangan. Oke. Oke, Kita 1, baca sama-sama 2, ya. 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan lupa untuk terus dihafal super ayat kita sepanjang 1 minggu ini. Betul. Supaya kita tetap ingat ya bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi harus untuk Tuhan.
Adik-adik semua yuk kita sama-sama kita berdoa. Kita percaya bahwa kita adalah adik-adik yang selalu melakukan yang terbaik untuk kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk kami tetap terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ubahkan kehidupan kami untuk semakin hari semakin menjadi yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kadang kami mengecewakan Tuhan, tetapi kami berjanji bahwa setiap hari kami ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan untuk kami berubah. Karena kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur dan tetap terus dan siap untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup Yeay! Kita masuk ke Sejarah Alkitab. Tapi sebentar dulu kan Anda. Karena sebelum kita nonton video Sejarah Alkitab akan ada beberapa pertanyaan buat adik-adik kita yang di rumah. Oke. Siapa yang udah siap? Saya. Oke. Soalnya tangannya siap di keyboard ya. Oke. Karena kalian akan siap-siap menjawab, oke? Siap. Pertanyaan pertama adalah, Yang pertama. di manakah kisah Nuh terjadi? Wow. Jawab sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Di manakah? Jawabannya adalah Lembah Tigris dan Efrat. Wow, mereka bisa menjawab dengan betul dan hebat, benar. hebat, Dan hebat. benar. Nah, Betul, yang kedua, coba. yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siap-siap adik-adik. Berapa lamakah hujan turun saat peristiwa air bah? Berapa lama Berapa ya? lama ya? Ayo, Apakah dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari? Oke, udah dijawab. Oke. 5, 4, 3,
2, 1. Jawabannya adalah 40 hari, 40 malam. Oke. Keren, Adik keren, pintar, keren, pintar, keren. pintar. Pintar. Siapa dong? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan, siap. ketiga. Siap. Pertanyaan ketiga adalah, di manakah letak Bahterahmu berhenti? Berarti tidak bisa berjalan lagi. Ya. Oke. Stuck diam Atau di situ. kandas. Di mana ya? Ayo dijawab. Dijawab. Pokoknya bukan di gunung yang ada di Indonesia deh. Of course. Iya. Oke, semuanya udah jawab. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Gunung Ararat. Keren banget kalian semua bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Dan pastinya kita penasaran dong ya. Kira-kira jawabannya bisa itu ya. Iya. Langsung aja kita saksikan video Sejarah Alkitab berikut ini. Banyak banget airnya. Untung aku nggak lupa bawa pembersih karat. Apalagi ya yang bisa kita pelajari tentang Nuh dan Bahtera? Hai, aku Joy. Senang sekali bertemu dengan orang benar seperti Nuh. Kisah Nuh terjadi di lembah Tigris dan Efrat. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Hujan turun selama 40 hari 40 malam selama air bah. Dan lebih dari 1 tahun lamanya hujan turun sampai Nuh dan keluarganya bisa keluar dari Bahtera. Bahtera Allah pasti sangat kuat untuk melindungi mereka selama itu. Bangunlah Bahtera dari kayu gofir. Dalam bahasa Ibrani kuno, Allah meminta Nuh untuk membangun Bahtera dengan kayu gofir. Banyak penerjemah percaya kalau yang Allah maksud adalah kayu cemara, kayu yang ringan, kuat, dan mudah diberi lapisan tahan air. Dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Dindingnya dilapisi oleh perekat kayu atau ter agar kayunya tahan air. Melapisi ter adalah hal umum dan masih digunakan dalam pembuatan kapal kayu saat ini. Panjang Bahtera 137 meter, lebar 23 meter, dan tingginya 14 meter. Desainnya sangat luar biasa. Kapal seperti itu belum pernah dibuat sampai abad ke-19, ratusan tahun setelah zaman Nuh. Bahkan kapal ini lebih kecil dari Bahtera Nuh. Bahtera dibangun dengan perbandingan panjang dan tinggi yang menunjukkan kemampuan pelaut yang luar biasa. Bentuk Bahtera yang tidak umum membuatnya bisa melawan gelombang yang kuat. Jadi lebih aman ketika gelombang menghantam. Allah menyebutnya Bahtera daripada sebutan kapal. Dalam bahasa Ibrani, Bahtera artinya kotak atau tempat berlindung. Perhatikan bentuknya yang seperti kotak raksasa. Ujungnya tidaklah lancip untuk menembus gelombang dan tidak ada kendali Bahtera untuk membantu Nuh. Bahtera itu tidak dibuat untuk berlayar, hanya untuk terapung. Dalam peristiwa lain, kata Bahtera digunakan dalam Alkitab adalah ketika bayi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Allah menjaga Musa dan Nuh dengan Bahtera. Persis 5 bulan semenjak air bah dimulai, Bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat. Gunung Ararat letaknya di utara Mesopotamia, di negara Turki. Setelah lama di dalam Bahtera bersama hewan-hewan, akhirnya kami bisa melihat daratan. Mari kita uji apa yang kalian tahu tentang Nuh dan Bahteranya. Selain Nuh dan istrinya, siapa lagi yang selamat di dalam Bahtera? A. Pemimpin kota. B. Keponakan Nuh. C. Teman baik Nuh. Atau D. Anak dan menantunya. Jawaban yang benar adalah D. Anak dan menantunya. Kamu harus masuk ke dalam Bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Ketika Allah melihat kejahatan manusia, Dia memutuskan menghancurkan semua makhluk hidup di bumi. Tapi, Nuh adalah orang adil benar yang dicari Allah. Hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat.
Allah mengirim banjir bukan karena dia marah, tapi karena Allah berduka, sedih, dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Pertanyaan selanjutnya, setelah hujan berhenti, Nuh melepaskan 2 hewan untuk melihat apakah daratan sudah kering. Hewan apa yang Nuh lepaskan? A. 2 ekor penguin. B. Berang-berang dan kucing. C. Gagak dan merpati. Atau D. Gajah dan tikus. Jawaban yang benar adalah C. Gagak dan merpati. Pertama, Nuh melepaskan gagak. Setelahnya, dia melepaskan merpati. Karena merpati tidak bisa menemukan tanah kering, merpati kembali ke Bahtera. 1 minggu kemudian, Nuh melepaskan merpati lagi. Kali ini, merpatinya kembali membawa daun zaitun, tanda kalau daratan sudah kering dan kembali mekar. Allah memegang janjinya pada Nuh, mengantar Nuh dan keluarganya sampai ke dataran kering. Cukup pertanyaan hari ini. Sekarang mari kita lihat lagi apa yang bisa kita pelajari dari Nuh dan Bahtera. Perjalanan dan perjanjian Nuh dengan Allah merupakan suatu inspirasi. Kisahnya dirayakan dengan berbagai cara selama ratusan tahun. Banjir itu dilukiskan dalam catatan Raja Sumeria. Sumer adalah perkampungan kuno di Mesopotamia. Orang Sumeria dikenal sebagai yang menciptakan bentuk tulisan tertua di dunia. Catatan Raja Sumeria menunjukkan nama dan tahun dari para pemimpin Sumeria. Ada 14 salinan dari catatan ini. Catatan Raja Sumeria ini adalah yang paling lengkap. Memiliki 4 sisi dengan 2 kolom di setiap sisinya. Catatan sejarah itu menceritakan tentang banjir besar yang menyelimuti seluruh daratan. Antropolog dan ilmuwan yang mempelajari budaya manusia menceritakan kalau ada bukti kuat tentang banjir besar yang ditemukan di berbagai budaya. Kisah-kisah itu menceritakan air bah yang memusnahkan umat manusia dan hanya menyisakan beberapa orang. Ada lebih dari 500 cerita kuno tentang air bah yang ditemukan di banyak budaya, mulai dari Mesir, Australia, Yunani, dan Meksiko. Semua cerita dari benua-benua itu menunjuk pada banjir yang mengguncang dunia dan diingat dalam banyak sejarah budaya. Nuh dan keluarganya akan menceritakan kisah tentang air bah ini pada keturunannya. Setiap budaya menceritakan dengan caranya yang cocok dengan budaya mereka. Namun, ada satu hal yang penting dan unik dalam kisah Nuh, keberadaan dan janji Allah. Dan seluruh bumi. Maka aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk yang hidup. Air tidak akan lagi membanjiri bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Allah melihat kejahatan manusia dan dia berduka. Bagaimanapun, Nuh adalah orang adil benar yang berjalan dengan Allah. Melalui imannya kepada Allah, Nuh membangun Bahtera. Dan dengan anugerah Allah, Nuh dan keluarganya selamat. Juga semua hewan-hewan di dunia. Wow, seru banget Seru ya, ya, Kak. iya. Kita bisa belajar Alkitab melalui Superbook. Dan kita banyak sekali tahu tentang kisah-kisah yang luar biasa Betul, melalui Superbook juga. Wow. Dan Kananda, kira-kira kalau misalnya kan kami tuh pengen belajar tentang kisah-kisah Alkitab melalui Superbook itu, kira-kira caranya gimana ya? Oke, Ada Kak caranya akan kah? kasih tahu. Mungkin adik-adik, papa mama dan kakak-kakak semua mau juga nih belajar Alkitab melalui Superbook dan mau untuk Superbook ada di sekolah minggunya. Betul sekali. Papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Jangan lupa klik link yang ada di bawah sini. Yeay! Adik-adik semua, waktunya kita untuk Prakarya. Nah, untuk bulan ini sepanjang bulan Oktober kita akan bikin sebuah kegerakan generasi hebat. Generasi hebat yang berdoa. Nah, Yeay. untuk kita bisa mengerjakan campaign ini, kita butuh sebuah prakarya yang kita kasih nama adalah Toples Doa. Nah, sekarang Kananda sama Kak Daniel lagi membuat kreasi toples doa kita nih. Adik-adik bisa kreasikan dengan kreativitas kalian. Kalian bisa buat toples doa versi kreasi kalian yang paling terbaik. Wey. Nah, kalau di sini Kak Daniel memanfaatkan karton,
ya. Atau mungkin kalian juga bisa memanfaatkan toples punya mama di rumah seperti Kak Nanda ini. Kak Nanda memanfaatkan toples ini lalu dikreasikan. Nah, Kak Nanda pakai apa aja itu? Aku pakai kertas karton aja sama Kertas spidol. karton dan spidol. Jadi bisa dikreasikan sebebas mungkin ya Kak Daniel nih kalau punya Kak Daniel. Nama prakaryanya yaitu toples doa. Dan sertakan juga karena ini kita campaign generasi hebat, kalian bisa buat aku Generasi hebat. Gitu. Nah, untuk kreasi toples terbaik di bulan Oktober nanti kita akan kasih hadiah. Jadi akan ada hadiah spesial buat kamu-kamu yang membuat toples paling terbaik. Wow, jadi pastikan adik-adik semua harus Membuat toples doa. yang paling keren nih, punya Kak Nanda keren nih. Terus Kak Daniel juga nggak mau kalah, Kak Daniel pengen bikin yang keren juga. Dan juga selain nanti toples yang terbaik akan dapat hadiah khusus di bulan ini, kita mau sama-sama juga jadi generasi yang berdoa. Jadi kita akan membutuhkan yang namanya kartu doa. Ya, kartu doa seperti ini. Boleh Kak Nanda bantuin aku juga? Kak Nanda kasih tunjuk ke adik-adik biar adik-adik bisa lihat kartu doanya. Tuh. Nah, buat papa mama bisa download di link yang ada di bawah ini untuk papa mama bisa dapatkan desain kartu doa ini. Nanti dibantu anak-anaknya dan di kartu doa ini ada tulisan yang bisa diisi sama adik-adik ya Kak Nanda. Nah, untuk kartu doa ini papa mama, ini jadi informasi buat papa mama, untuk kartu doa ini adalah kegiatan yang dikerjakan setiap hari. Betul. Jadi minimal selama 1 hari mau pagi atau malam papa mama bisa tolong anak-anaknya untuk mereka mengerjakan tantangan ini. Ya. Misal contoh hari ini Kak Daniel mau berdoa untuk siapa ya? Kan Anda juga buat ya. Kak Daniel ingin berdoa untuk Kak Nanda deh. Nih aku udah. Oke. Nah, Kak Daniel udah bikin, Kak Daniel ingin berdoa buat Kak Nanda hari ini karena dia sakit pilek dan batuk. Ya, aku berdoa buat kamu nanti Kak Nanda ya. Kalau Kak Nanda? Aku mau berdoa untuk teman aku namanya Dito supaya dia selalu sehat. Nah, pastikan setiap hari mama papa bisa ingatkan adik-adik kita atau anak-anaknya di rumah untuk berdoa dan mengisi kartu doanya setiap hari minimal satu. Nah, karena ini tantangan yang mau kita kerjakan bersama dan kita berharap melalui tantangan ini banyak orang juga terinspirasi. So, kita mau minta papa mama untuk juga memvideokan setiap aktivitas doa yang dikerjakan anak-anaknya. Ya. Dengan harapan kita bisa melihat ada banyak anak-anak yang terinspirasi dan juga orang-orang tua terinspirasi lewat kegiatan kita ini. Yeay. Nah, Kak Daniel kasih contoh ya. Hari ini kamu videoin aku ya. Kamu ceritanya mamanya ya. Oke, Nak. Nah, oke. Hari ini aku ingin berdoa untuk Kak Nanda supaya dia cepat sembuh dari pilek dan batuknya. Oke, aku mau ngajak semua teman-teman untuk kita sama-sama berdoa ya. Temenin aku untuk berdoa buat Kak Nanda. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini supaya Kak Nanda bisa sembuh dari sakitnya, supaya dia bisa beraktivitas lagi. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan dia, tolong jamah dia, supaya dia bisa beraktivitas lagi. Tuhan, gak sakit-sakit lagi. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat Kak Nanda dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Nah, setelah papa mama menvideokan anaknya yang sudah berdoa, kartu doa tadi bisa dimasukkan ke dalam Toples doa. toples doanya, berarti sudah selesai. Yeay. Nah, tadi kan kita udah kasih tahu bahwa akan ada hadiah buat kreasi toples terbaik. Betul. Tapi ada juga hadiah buat anak-anak yang paling aktif mengerjakan tantangan. Wah, itu nilainya dari apa berarti Kak Daniel? Nah, itu nanti bisa kita lihat dari keaktifan mama papa untuk memvideokan. Oke. Jadi setelah tadi videonya udah dibuat, mama papa bisa langsung upload juga ke Instagram ya. Dengan format yang sama, papa mama sertakan hashtag Aku Generasi Hebat. Dan jangan lupa untuk tag kemana Kak? @Superbook Indonesia. Wow. Jadi untuk prakarya kali ini, untuk campaign dan kegiatan kita kali ini akan kita kerjakan selama bulan Oktober. Masih ada waktu, yuk kita buat.
dan selamat berkarya. Yeay! Terima kasih adik-adik semua. Iya. Kita sudah bisa beribadah hari ini. Bersama-sama dan sebentar lagi kita akan berpisah. Iya, tapi sebelum kita berpisah, Iya. Kananda dan Kak Hevi dan segenap tim Superbook, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR code yang ada di sebelah sini. Bukan di muka saya dong. Di sini. Di sini. Oke, buat papa mama kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan ingin melihat perjuangan kami memuridkan jutaan anak-anak di Indonesia bersama Superbook dan CBN. Papa mama bisa lihat apa yang kami lakukan di website berikut ini. Yeay. Ya, gitu. Dan Kananda juga mau ingetin buat adik-adik semua, jangan lupa buat subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Agar kalian gak ketinggalan setiap video-video baru. Dari Superbook Betul, Indonesia. ada Superbook Club. Kalian jangan lupa tonton Superbook Club. Oke semuanya. Dan jangan lupa juga Kananda mau ajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak untuk follow fanpage-nya Superbook Indonesia di Facebook. Betul Karena sekali. banyak sekali artikel-artikel yang akan menguatkan papa, mama, dan Yang kakak-kakak semua. pastinya menarik dan memberkati. Betul. Iya. Kak Hevi sepertinya kita harus Berdoa. akhiri ibadah kita hari ini. Tapi kita berdoa dulu yuk. Adik-adik yang ada di rumah yuk kita berdiri semuanya dengan semangat dan sukacita karena kita sudah bisa beribadah hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan dan bersorak bagi Engkau. Dan hari ini kami belajar tentang sesuatu untuk melakukan yang terbaik. Tuhan pimpin kami di sepanjang hari-hari yang kami lewati bersama dengan papa, mama, kakak-kakak kami semuanya. Supaya kami tetap terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa